biar mereka bisa nurunin gen terbaik pasukan Sparta mereka ke generasi-generasi selanjutnya. So first, slavery was pervasive in the Greco-Roman world. Itu mereka bakal didampingin sama satu budak yang bertanggung jawab sama pendidikan si anak. Udah lama nggak ngebahas yang jauh-jauh banget ya, yang sebelum-sebelum Masehi gitu. Dan kebetulan akhir-akhir ini tuh gue suka penasaran. Kehidupan sehari-hari peradaban zaman dulu tuh kayak gimana ya? Gabutnya mereka ngapain ya? Hidupnya sekeras apa ya? Penuh drama kayak di Tuvalu gak ya? Jadi ya itu yang mau gue bahas sekarang. Dan karena kita belum pernah bahas Yunani kuno kan, jadi kita mulai dari situ aja. Pas juga kan nih, Yunani kuno kan dulu terkenal sebagai pusat peradaban di masanya. Demokrasi dikembangin di sana, sains sama filsafat juga lagi jaya-jayanya waktu itu. Jadi pas lah kalau kita mulai dari Yunani kuno. Tapi apa benar hidup di Yunani kuno tuh sejaya itu, seenak itu, seideal itu? Apa nggak ada susah-susahnya kalau hidup di Yunani kuno? Makanya yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas suka duka hidup di zaman Yunani kuno. Enaknya apa, susahnya apa, sekeras apa nih kehidupan di sana dulu. Di Learning by Googling. Ini bahasnya mau mulai dari enak-enaknya dulu, apa nggak enaknya dulu ya? Enaknya dulu aja deh kayaknya deh. Soalnya nggak enaknya lebih banyak. Oke, jadi kalau kita ngomongin Yunani kuno, mayoritas pasti sepakat kalau peradaban ini adalah salah satu yang paling maju di masanya. Kenapa bisa gitu? Salah satu indikatornya adalah masyarakatnya. Masyarakat yang udah ngembangin sistem tata kota yang kompleks. Kalau menurut lokal historis, di Yunani kuno tuh dulu ada banyak banget negara-negara kota. Negara kota tuh semacam kota-kota yang berdaulat dan punya sistem politiknya masing-masing. Terus Yunani kuno kan juga terkenal sebagai peradaban yang jadi tempat munculnya cikal bakal demokrasi. Jadi dipercaya demokrasi awalnya ya dari Yunani kuno ini. Tapi yang menarik, waktu itu ternyata nggak semua negara kota di Yunani itu nerapin sistem demokrasi. Kalau menurut World History Encyclopedia, disebut seenggaknya ada 3 sistem kepemimpinan lain yang juga banyak diterapin di negara-negara kota Yunani kuno. Ada sistem monarki atau kepemimpinan berdasarkan keturunan, ada sistem oligarki, kepemimpinan di bawah kelompok masyarakat tertentu, sama sistem tirani, kepemimpinan di bawah penguasa yang inskonstitusional, di bawah penguasa yang semena-mena. Ya jadi walaupun misalnya lu hidup di masa Yunani kuno, itu ternyata belum menjamin hidup lu bakal enak. Tergantung lu tinggal di mana dan di masa kapan nih. Jadi enak nggaknya kehidupan di Yunani kuno zaman dulu, itu salah satu faktornya tergantung dari kita tinggal di mana. Kalau kita tinggal di daerah yang menerapkan sistem tirani, ya sabar-sabar aja. Unlike many nations that were under unified rule, Greece was a collection of over 1,500 territories that acted as sovereign nations. Called city-states, these territories had their own rulers and sometimes fought each other. Nah, itu barusan sistem-sistem yang dipakai di negara-negara kota di Yunani kuno. Sekarang kita balik lagi bahas tata kotanya. Jadi ternyata kebanyakan kota di Yunani kuno tuh dibangun di dalam dinding. Di sekeliling kotanya bakal dibatasin sama tembok kota, yang sekaligus jadi batas wilayah antara dalam kota sama luar kota. Jadi kalau misalnya lu keluar tembok, itu udah pasti lu ada di luar kota. Karena mayoritas kotanya ada di dalam tembok. Dan kalau misalnya lu kebetulan lahir jadi orang kota, jadi orang yang lahir di dalam tembok, itu bisa dibilang lu beruntung banget. Kenapa beruntung? Soalnya umumnya di kota masyarakatnya tuh tinggal di rumah-rumah, tinggal di properti-properti pribadi. Jadi lu nggak akan ngalamin tuh tiba-tiba digusur atau semacamnya. Keamanannya juga lebih terjamin kan kalau di dalam tembok kan. Terus selain itu kota-kota besar di Yunani juga selalu punya kuil-kuil yang jadi pusat peribadatan. Dan karena masyarakat Yunani kuno waktu itu agamanya tuh politeis atau nyembah banyak dewa, akhirnya mereka juga jadi ngebangun banyak altar. Jadi kalau misalnya lu orang Yunani kuno, lu tinggal di dalam tembok, lu tinggal di dalam kota, itu kalau lu mau ibadah, fasilitasnya tuh ada banyak. Tinggal pilih mau kuil dewa yang mana. Dan biasanya satu kota bakal punya satu dewa utama atau dewa pelindungnya masing-masing. Kayak misalnya kota Athena nih. Kota ini didedikasikan buat nyembah Dewi Kebijaksanaan, Dewi Athena. Oh, mantap juga konsepnya ya. Gue jadi penasaran sama kota-kota yang lain nih kalau gini nih. High atop the Acropolis in Athens, Greece, stands one of the most magnificent and most aesthetically pleasing structures in the world, the Parthenon.
Nah, itu tadi tata kotanya. Sekarang kita bahas kerjaan orang-orang di Yunani kuno. Masih menurut lokal historis, sama kayak peradaban-peradaban kuno lain di dunia, masyarakat Yunani kuno tuh kebanyakan kerja sebagai petani. Khususnya di sini, petani gandum, zaitun, sama anggur. 3 komoditas ini tuh, gandum, zaitun, sama anggur tadi, ini nih bisa dibilang sebagai bahan baku utama pembuatan makanan dan minuman waktu itu. Kayak buat bikin roti sama wine. Dan selain petani, masyarakat Yunani kuno juga banyak yang kerja sebagai peternak dan pengrajin. Kalau yang pengrajin nih biasanya mereka punya bengkel kerja buat bikin senjata, pakaian, sampai tembikar perlengkapan rumah. Terus kadang juga mereka bikin barang-barang seni di sini, di bengkel mereka. Dan hebatnya, barang-barang yang dihasilkan di bengkel ini, ternyata ini nih nggak cuma dijual di antara sesama orang Yunani kuno. Ternyata barang-barang ini juga banyak diekspor ke luar negeri. Diekspor buat ditukar sama komoditas-komoditas lain yang nggak bisa didapat di kota-kota di Yunani. Terus selain petani, peternak, sama pengrajin, beberapa masyarakat Yunani waktu itu juga ada yang punya profesi lain yang bikin Yunani kuno tuh jadi terkenal. Profesi kayak guru sama dokter. Iya, kayak yang kita tahu, banyak banget nama filsuf dan ilmuwan legendaris yang kita kenal sekarang yang merupakan orang asli Yunani kuno. Plato, Pythagoras, Aristotle, dan banyak lagi, itu mereka orang-orang Yunani kuno. Kenapa ilmuwan Yunani kuno yang terkenal bisa banyak gitu? Ini nggak lepas dari masyarakat Yunani kuno yang ngerasa pendidikan itu penting banget. Dan kalau ngebahas tentang pendidikan di Yunani kuno, di situ juga ada tradisi yang menarik banget nih. Jadi di tradisi ini, anak laki-laki di kota-kota kayak Athena, itu mereka bakal didampingin sama satu budak yang bertanggung jawab sama pendidikan si anak. Budaknya ini biasanya disebutnya padagogu. Jadi tugas seorang padagogu ini tuh bener-bener ngurusin semua hal yang berhubungan sama pendidikan. Mulai dari nganter si anak majikannya ke sekolah, sampai ngebantu si anak belajar hal-hal dasar. Kayak baca tulis, berhitung, dan lain-lain. Dan kalau menurut gua yang menarik di sini nih, yang menarik tentang padagogu ini, budak yang ngajarin anak majikan. Ini kan berarti budaknya harus pinter ya. Terus kalau ngomongin soal budak, di Yunani kuno, budak tuh adalah salah satu kerjaan yang umum banget waktu itu. Jadi kalau mungkin kita nggak berasal dari kalangan berada, atau mungkin berasal dari luar tembok, nggak punya pengetahuan atau keterampilan lebih, ya kerjaan yang bisa kita lakukan cuma jadi budak. Bahkan saking umumnya orang punya budak waktu itu, masih menurut lokal historis, diperkirakan 30% penduduk Athena tuh kerjanya waktu itu adalah budak. Mau itu budak kerja di rumah orang kaya, jadi buruh tani, pekerja tambang, atau pembantu pengrajin. Walaupun kerjaannya macem-macem, tapi mereka levelnya budak. Dan gilanya, waktu itu hukum di sana tuh ngebolehin pemilik budak buat mukul sampai nyambuk budak-budak yang dianggap kerjanya nggak bener. So first, slavery was pervasive in the Greco-Roman world. By this I mean that enslaved persons were everywhere, and ideas about slavery were also everywhere in literature, in material culture, in society as a whole. Oke, lanjut. Di awal tadi kita sempat bahas kan ya, kalau tiap kota di Yunani kuno tuh punya sistem politik yang berbeda-beda. Dan punya dewa pelindung yang beda-beda juga. Nah, sebenarnya selain sistem politik sama dewa utama yang disembahnya, secara umum tradisi di tiap kota di Yunani kuno itu juga banyak yang beda. Contoh nih, tadi kita sempat bahas beberapa hal di Athena. Beberapa hal di kota yang emang terkenal sama demokrasi dan pendidikannya yang maju. Nah, dengan keadaan kotanya yang begitu, orang-orang di Athena tuh jadi cenderung hidup ideal dengan ngembangin sains, edukasi, filsafat, politik, dan seni. Tapi itu di Athena, di kota lain bisa jadi kondisinya beda banget. Misalnya aja di kota Sparta deh. Kalau Athena tadi kan kotanya tuh bener-bener ngutamain ilmu pengetahuan. Ngutamain ngembangin masyarakat yang beradab. Nah, kalau di Sparta, mereka nih bener-bener ngembangin tradisi dan cara hidup prajurit. Cara hidup tentara. Beda banget ini kan. Bahkan nih, tradisi militer di Sparta tuh bakal dimulai dari sejak seorang anak baru lahir. Jadi, waktu seorang ibu di Sparta baru ngelahirin anaknya, tentara langsung bakal ngedatengin rumah si ibu tadi dan ngecek anaknya ini. Kalau anaknya cowok, si tentara bakal ngasih beberapa tes. Tes-tes buat ngukur apakah si anak ini punya potensi jadi prajurit yang kuat apa enggak. Gimana cara ngukurnya? Kalau menurut Greek Reporter, salah satu cara yang dilakukan si tentara adalah mandiin si bayi yang baru lahir ini pakai wine.
dimandiin bayinya pakai anggur. Kalau pas dimandiin si bayi ini ternyata nggak kuat dan dianggap lemah, itu pilihan nasib si bayi cuma ada dua. Antara dilempar dari tebing atau tetap digedein, tapi buat jadi budak. Mending yang mana tuh? Mending langsung mati apa hidup tapi jadi budak seumur hidup? Nggak ada yang mending sih ya. Itu yang terjadi kalau bayinya dianggap nggak kuat. Tapi kalau si bayi dianggap mampu dan kuat setelah dimandiin pakai wine, si tentara tadi bakal langsung ngelapor ke pusat, ngelapor ke pemerintah kota. Dan pemerintah kota bakal ngasih si bayi ini perawat yang ngebantu ibu si bayi buat ngurus bayinya. Ini kan bener-bener beda ya perlakuannya ya, yang gagal sama yang lolos. Gila. Many Greeks, particularly in Sparta, took immense pride in their military and regarded their soldiers as heroes. Their heroism was often turned into legend thanks to literary works like the Iliad. Tapi di sini lu jangan ngebayangin perawatnya tuh kayak babysitter zaman sekarang ya, yang harus lemah lembut gitu ke bayinya. Enggak. Perawat Sparta tuh sama sekali nggak bakal manjain si bayi. Di Sparta tuh bener-bener nggak ada prinsip manjain anak. Manjain bayi gitu nggak ada di sana. Karena kalau menurut orang-orang sana, perlakuan lembut ke bayi tuh bakal bikin si bayi lemah dan lembek. Bikin si bayi nggak punya jiwa Sparta. Bahkan nih nanti, kalau si anak ini udah umur 7 tahun, dia tuh bakal langsung diambil paksa dari ibunya dan langsung ditempatin ke asrama khusus buat dididik jadi tentara Sparta. Mereka bakal diajarin cara bertarung, pakai senjata, sama diajarin berbagai keterampilan perang lainnya. Terus, kalau anak-anak ini udah umur 20 tahun, mereka bakal ngejalanin beberapa tes buat dapat hak jadi warga negara. Di tes yang umur 20 ini, kalau mereka lolos, ya mereka bakal dapat hak sebagai warga negara dan lanjut jadi tentara Sparta. Tapi kalau nggak lolos, mereka bakal jadi masyarakat kelas 2 atau disebutnya perioci. Golongan masyarakat yang tugasnya berfokus di ngembangin ekonomi kota Sparta. Jadi ada 2 kali seleksi ya di hidup orang Sparta. Pertama seleksi pas masih bayi, itu kalau gagal antara dilempar ke jurang atau jadi budak. Terus seleksi lagi pas umur 20 tahun. Itu kalau gagal mereka bakal disuruh ngurusin ekonomi kota. Buat yang lolos semuanya bakal terus lanjut jadi tentara Sparta. Emang apa untungnya kalau jadi tentara Sparta? Untungnya cukup banyak sih. Bahkan jadi tentara Sparta tuh bisa dibilang enak banget. Salah satu contoh enaknya nih, sebagai masyarakat kelas 1 di Sparta, kehidupan para tentara Sparta tuh bener-bener dijamin sama negara. Mereka bakal dapat sebidang tanah dan budak. Budak buat ngelola tanah tadi jadi lahan pertanian atau perkebunannya si tentara. Dan hasil pertanian atau perkebunan dari lahan ini bakal jadi pemasukan buat si tentara. Tanpa dia harus terlibat langsung. Ini passive income berarti masuknya ya. Terus si tentaranya kerjanya apa? Ia latihan terus, mempersiapkan diri sebagai pasukan Sparta terbaik. Biar mereka selalu siap kalau ada perang. Jadi selama hidupnya, tentara Sparta tuh diwajibkan tinggal di barak sampai umur 30 tahun. Habis 30 tahun baru tuh mereka keluar dari barak dan dikasih fasilitas-fasilitas yang tadi. Oh iya, terus para tentara ini juga punya kewajiban buat nikah dan punya anak. Biar mereka bisa nurunin gen terbaik pasukan Sparta mereka ke generasi-generasi selanjutnya. Dan seorang tentara Sparta seenggaknya dia harus ngelakuin ini semua sampai umur 60 tahun. Baru deh abis itu dia bisa pensiun. Tapi ini gila kan, bener-bener beda loh sama di Athena. Kalau di Athena tadi kan diskusi-diskusi, keilmuan, filsafat. Nah ini yang di Sparta kayak, ayo mau ribut kapan kita siap deh. Gila. Kalau lu sendiri, kalau misalnya disuruh milih, lu kira-kira milih jadi orang Sparta atau Athena? Silahkan komen. This is Sparta! Nah, walaupun kesannya kehidupan di beberapa kota di Yunani itu enak, ideal, damai, kayak di Athena tadi, tapi sebenarnya secara keseluruhan, kehidupan di Yunani kuno tuh nggak seenak itu. Kenapa bisa gitu? Pertama, karena Yunani kuno adalah peradaban yang suka perang. Jadi, walaupun beberapa kota di Yunani kuno tuh kesannya beradab banget, tapi mereka tetap akan berperang kalau diperlukan. Malah nih, kalau menurut World History Encyclopedia, di kota-kota yang nggak ngembangin tradisi militer yang kuat, seringkali tentara yang tersedia tuh jumlahnya kurang.
Dan ini bikin para pekerja di sana mau nggak mau harus jadi tentara dadakan waktu terjadi perang. Nah, kalau kasusnya udah begini, di Sparta tuh kayaknya malah jadi lebih enak. Karena mau dia pekerja atau tentara, mereka tuh sama-sama sebelumnya pernah dilatih buat jadi prajurit. Jadi bisa dibilang orang-orang Sparta nih lebih siap. Kalau kayak di Athena kan, semua penduduknya nggak pernah dilatih perang sama sekali. Jadi sekalinya ada perang, kemungkinan mereka jadi almarhumnya tuh bakal lebih gede. Dan nggak cuma perang, banyak hal-hal lain juga di Yunani kuno yang bikin resiko kematian di sana tuh tinggi banget waktu itu. Kayak yang paling jelas tuh penyakit. Iya, di era Yunani kuno, pengetahuan masyarakatnya tentang penyakit dan pengobatan tuh masih terbatas banget. Terus masih banyak juga orang-orangnya yang ngaitin penyakit sama hal-hal gaib. Waduh, mirip di mana gitu ya? Penyakit dikaitin sama hal-hal gaib. Berasa akrab ya? Iya, jadi ternyata walaupun Yunani kuno ini dianggap sebagai salah satu titik awal berkembangnya ilmu kesehatan dan kedokteran, tapi karena ini tuh masih awal banget, ilmu kedokterannya waktu itu ya baru dirintis dan baru mulai dikembangin. Jadi tetap waktu itu masih banyak penyakit yang belum ditemuin obatnya. Terus selain penyakit, nyawa orang-orang Yunani kuno juga banyak yang terancam sama sistem hukum yang diterapin waktu itu. Kalau menurut Joseph Brouwers, seorang arkeolog dan ahli sejarah Yunani kuno, dia bilang di sekitar tahun 600-an sebelum Masehi, di Yunani, khususnya di Athena, itu diterapin satu aturan yang dikenal sebagai hukum drakonian. Hukum apa tuh? Hukum ini tuh bisa dibilang hukum pertama di Yunani yang ditulis dan dianggap jadi hukum yang lebih kuat dibanding hukum-hukum lainnya yang cuma disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, yang bikin hukum drakonian terkenal adalah di dalam hukum ini orang tuh kesannya gampang banget dijatuhin hukuman mati. Misalnya nih, menurut National Geographic, orang yang ketahuan nyuri satu apel waktu itu tuh bisa aja dijatuhin hukuman mati. Itu cuma nyuri apel, hukumannya mati. Gimana tindak kriminal yang lebih parah coba? Ya tindak kriminal yang lebih parah kemungkinan besar hukumannya bakal hukuman mati juga. Tapi mungkin cara eksekusinya beda. Soalnya, masih menurut Joseph Brouwers, disebut seenggaknya ada 3 cara eksekusi mati yang bakal dikenain ke para pelaku kejahatan waktu itu. Cara pertama namanya baraton. Metode eksekusi mati dengan cara ngelempar para pelaku kejahatan ke jurang atau lubang yang dalam banget. Terus cara yang kedua namanya timpanon. Dan metode timpanon ini nih punya 2 penafsiran nih. Antara dipukulin sampai mati atau diikat di papan kayu sampai mati kelaparan. Ya penafsiran yang manapun tetap terdengar sadis ya dua-duanya ya. Terus cara yang ketiga dengan cara dikasih minum hemlock, semacam tanaman beracun gitu. Nah, filsuf terkenal Yunani kuno, Socrates, dia nih jadi salah satu korban eksekusi mati pakai minuman hemlock ini. Jadi itu tuh 3 cara eksekusi mati di zaman Yunani kuno. Baraton, timpanon, sama dikasih minum hemlock. Oh iya, tambahan dikit deh nih. Gue yakin banyak dari lu yang tahu kalau orang-orang yang mau dihukum mati di zaman sekarang tuh biasanya suka dikasih makanan terakhir ya. Jadi makanan apapun yang mereka minta, itu bakal dikasih. Si terpidana mati minta steak, kasih. Dia minta es krim, kasih. Dia minta burger, kasih. Bahkan dia minta nasi putih doang, ya kasih. Pokoknya apapun yang mereka minta di saat terakhir mereka, itu harus dikasih. Nah, tradisi ini, tradisi ngasih makanan terakhir buat tahanan eksekusi mati ini, kalau menurut Greek Reporter, itu tuh ternyata berasal dari Yunani kuno. Zaman dulu di Yunani kuno juga gitu ternyata. Sebelum dieksekusi mati ditanya dulu tuh, makanan terakhirnya mau apa, dan bakal disediain. Kenapa begitu? Ini nih karena mereka percaya, dengan ngasih makanan terbaik sebelum seseorang dieksekusi, itu tuh bakal ngebantu orang ini biar terbebas dari kelaparan di Hades nanti. Tapi gila sih, kalau dari sini kerasa keras banget ya kehidupan di sana waktu itu. Menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Apakah keras atau biasa aja? Silakan komen. For his final supper, Gacy ordered 12 fried shrimp, a bucket of original recipe KFC, french fries, and a pound of strawberries. Oke, sekian Learning by Guling kali ini tentang sekeras apa kehidupan di Yunani kuno sebenarnya. Kalau gue paling berkesan cara hidup orang-orang Sparta tadi sih. Gila ya, keras banget loh itu loh dari bayi loh. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.